Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bersua kembali untuk bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicucurkan di madrasah kita min 8 hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah, kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan yang sudah tercermin dalam rukun Islam yang berjumlah ada 5. Jadi naklah, rukun Islam ada 5. Bapak yakin insya Allah anak-anak Bapak sudah hafal semuanya apa isi dari rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu membaca syahadat. Yang kedua, melaksanakan melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Muttafaqun alaih. Artinya adalah, naklah, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yaitu yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji jika mampu. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis di atas, kita akan bersama-sama mempelajari 1 dari 5 rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun Islam yang ketiga? Ayo, apa? Iya, rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Sekarang kita pelajari bersama sebenarnya apa yang dimaksud dengan zakat. Jadi naklah, zakat itu berasal dari kata Arab yang berarti suci atau kesucian, atau arti lain adalah keberkahan. Sedangkan menurut istilah agama Islam, zakat itu adalah ukuran kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Berarti seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu, nisabnya sesuai dengan ketentuan tertentu dan waktu tertentu, haulnya yaitu 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna shalawataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. At-Taubah 103. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Jadi, naklah, tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau zakat tidak dibayarkan, harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur hak-hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqq lis-sa'ili wal mahrum. Az-Zariyat 19. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Az-Zariyat ayat 19. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Juga mengenai zakat fitrah, naklah, zakat fitrah juga disebut zakat jiwa, yaitu setiap jiwa orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir ataupun seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa disebut zakat fitrah? Karena fitrah berarti suci, sehingga tujuan kegiatan membayar zakat fitrah artinya untuk mensucikan setiap jiwa seorang muslim pada setiap tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Quran surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurri aw 'abdin dzakirin aw untha minal muslimin. Rawahu Muslim. Artinya adalah dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa' atau 3,5 liter kurma atau gandum. Hadis rawahu Muslim. Jadi naklah bahwasanya besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa' yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras gandum atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari.
Lalu, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Dalam aturan Islam, terdapat 8 golongan orang yang wajib menerima zakat fitrah, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, yaitu yang pertama, orang fakir. Orang fakir adalah mereka yang mempunyai harta dan usaha, namun kepemilikan tersebut hanya mampu memenuhi setengah kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah mereka yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Yang ketiga, amil. Mereka yang bertugas dalam mengelola zakat. Yang keempat, mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori budak. Yang keenam, gharim. Orang yang sedang terlilit hutang. Yang ketujuh, sabilillah. Mereka adalah orang atau lembaga yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil. Orang-orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, itu naklah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Anak-anak bapak yang soleh dan soleha, jangan lupa naklah, membayar zakat fitrah juga harus disertai dengan niat. Niat membayar zakat fitrah menjadi penentu apakah amalan yang dilakukan sah atau tidak. Berikut naklah gua bacakan niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsin fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Mungkin itu saja sedikit gambaran mengenai pengertian zakat, hukum, tata cara zakat fitrah dan niatnya yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.